Baik, kita masuk ke dalam latar belakang yang dimana di dalam dunia ekonomi modern terutama mengenai makna biaya dan produksi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dan tidak bisa dipisahkan. Layaknya uang keping logam yang memiliki dua muka yang berbeda umum. Namun, dalam satu kesatuan, seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan dan bertambahnya penduduk, memaksa kebutuhan hidup terus meningkat. Nah, pada saat ini, kebutuhan hidup tidak bisa lagi diambil langsung dari alam, namun akan tetapi harus diolah dahulu dengan cepat, efisien, dan harga terjangkau. Keadaan ini dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian orang. Namun, untuk memperoleh keuntungan, permintaan pasar berubah-ubah sehingga menyulitkan perusahaan untuk melakukan kegiatan produksinya. Baik, sekarang kita masuk ke konsep dasar biaya produksi, yang dimana yang pertama itu terdapat pengertian dari biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, atau biaya produksi yang dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan melalui perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa peran biaya dalam proses produksi. Yang pertama itu biaya bahan baku atau direct material cost. Yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Dan yang ketiga itu biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Yang dimana biaya bahan baku itu merupakan biaya utama dalam produksi yang digunakan untuk pembelian bahan mentah yang langsung digunakan dalam pembuatan produk. Contohnya itu seperti kayu dalam pembuatan meja. Terus yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung, yang dimana biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang langsung mengerjakan proses produksi produk, misalnya seperti upah tukang kayu yang merakit meja atau operator mesin yang memproduksi barang, sehingga tenaga kerja ini dapat berkontribusi langsung pada pembuatan produk jadi. Terus yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik, yang dimana biaya ini tidak langsung yang diperlukan untuk mendukung proses produksi, tapi tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk tertentu. Contohnya itu seperti biaya listrik pabrik, penyusutan mesin, gaji supervisor pabrik, dan biaya perawatan pada mesin. Dalam hubungan antara pendapatan dan keuntungan itu, pemerintah itu memainkan peran besar dalam ekonomi suatu negara. Salah satu cara ekonomi itu adalah dengan mengukur, dan dampak ekonomi pemerintah adalah dengan mengukur rasio total pendapatan terhadap produk domestik bruto atau PDB, yang dimana rasio ini berguna untuk menilai implikasi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi saat ini dan masa depan karena memiliki pengaruh pada kebijakan fiskal. Baik, sekarang kita masuk ke materi hubungan biaya, pendapatan, dan keuntungan. Dari penghasilan dari laba, total pendapatan itu perusahaan sama dengan jumlah penjualan dan pendapatan lain diterimanya selama periode tertentu. Sehingga sebagian total dari pendapatan bisnis, laba memperhitungkan perbedaan antara pendapatan dan jumlah bisnis. Laba juga memperhitungkan untuk menghasilkan pendapatan itu. Nah, kalau dari biaya untuk untung, dalam istilah akuntansi itu total biaya perusahaan sama dengan jumlah biaya tetap dan variabelnya, yang mencakup hal-hal seperti penyimpanan, pengiriman, sewa, dan pengeluaran serupa lainnya. Jadi hubungan antara biaya dan laba biasanya langsung dengan menggunakan contoh sebelumnya. Untuk setiap dolar satu biaya yang terdapat dikurangi oleh perusahaan. Dalam perusahaan itu juga dapat meningkatkan laba sebesar $1 dalam skenario ini. Biaya dan keuntungan memiliki hubungan 1:1. Kemudian dari
pendapatan ke biaya itu memiliki hubungan antara biaya dan laba yang dihitung 1:1 dan hubungan antara pendapatan dan laba adalah 20:1. Yang dimana dalam istilah bisnis, ini berarti bahwa jika Anda menambahkan $1 dari biaya, Anda akan kehilangan laba $1 dan dibutuhkan pendapatan sebanyak $20. Untuk menghasilkan pendapatan $1 itu, maka sebuah bisnis itu harus menggunakan laba bersih 5% dan perlu menghasilkan $20 dari pendapatan untuk mengganti setiap dolar biaya. Baik, sekarang kita masuk ke jenis-jenis biaya produksi, yang dimana terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama biaya tetap total atau total fixed cost, terus yang kedua itu biaya variabel total atau total variable cost, terus yang kedua itu ada biaya total atau total cost, dan yang keempat itu ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, dan yang kelima itu ada biaya marginal atau marginal cost. Yang dimana biaya tetap total adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Dalam biaya ini, biaya tetap merupakan biaya setiap unit waktu untuk pembelian input tetap, misalnya gaji pegawai dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada biaya variabel total atau total variable cost, yang dimana biaya variabel total ini adalah biaya yang dikeluarkan apabila produksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang diproduksi. Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu TVC kurang sama dengan TC TFC. Terus yang ketiga itu ada biaya total atau total cost, yang dimana biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dengan kata lain, biaya total adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Terus yang keempat itu ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, yang dimana biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan. Dan yang kelima itu ada biaya marginal atau marginal cost, yang dimana biaya marginal adalah tambahan biaya yang disebabkan karena tambahan satu unit produksi. Biaya marginal diperoleh dari selisih total cost dan selisih kuantitas dari barang yang diproduksi. Sekarang kita masuk ke biaya produksi jangka panjang dan jangka pendek, yang dimana karakteristik jangka panjang dalam biaya produksi itu dia itu yang pertama semuanya faktor bersifat variabel, yang dimana dalam jangka panjang ini tidak ada faktor produksi yang tetap. Perusahaan dapat menyesuaikan semua input seperti tenaga kerja, modal, dan lahan. Terus yang kedua itu tidak ada biaya tetap atau fixed cost, yang dimana karena semua input bisa diubah, jadi maka tidak ada biaya tetap, semua biaya adalah biaya variabel. Terus yang ketiga itu ada kurva biaya lebih fleksibel, ini mana kurva biaya jangka panjang tidak terikat pada kapasitas tertentu, melainkan menunjukkan kombinasi biaya terendah untuk setiap tingkat output. Terus yang keempat itu ada terkait skala ekonomi dan diskonomi skalanya, yang dimana biaya jangka panjang sangat dipengaruhi oleh economy of scale atau skala ekonomi, dan diseconomies of scale atau diskonomi skala, yang dimana diskonomi skalanya itu biaya rata-rata naik saat perusahaan terlalu besar dan tidak efisien. Terus yang kelima itu dia memiliki kurva biaya jangka panjang, yang dimana kurva biaya jangka panjang membungkus seluruh kurva biaya jangka pendek yang optimal pada masing-masing skala. Sedangkan dari karakteristik jangka pendek itu dia hanya terdapat faktor tetap dan variabel, yang dimana dalam jangka pendek sebagian faktor produksi tidak dapat diubah seperti bangunan, mesin, sementara dari faktor lain itu seperti tenaga kerja dan bahan baku. Serta dia itu karakteristiknya memiliki adanya biaya tetap atau fixed cost, yang dimana biaya tetap adalah biaya yang berubah meskipun output berubah, misalnya sewa gedung, penyusutan mesin, atau gaji manajer tetap. Sekarang kita masuk ke perbedaan dan persamaan biaya produksi dalam dua jangka waktu, yang dimana dalam teori produksi itu terdapat dua konsep yang penting, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kedua konsep ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perusahaan mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang atau jasa. Meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar, terdapat juga beberapa persamaan. Nah,
Secara umum, baik jangka pendek maupun jangka panjang itu memiliki tujuan yang sama, yang dimana itu untuk memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Di mana keduanya ini melibatkan penggunaan input atau faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, atau kewirausahaan. Terus tujuannya itu adalah untuk menghasilkan output yang dijual di pasar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan antara input atau output ini bisa dianalisis menggunakan fungsi produksi, misalnya dalam bentuk Q sama dengan F sama dengan LK. Selain itu, kedua jangka ini juga mempengaruhi struktur biaya produksi yang ditanggung oleh perusahaan. Namun dalam anunya itu terdapat beberapa perbedaan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang itu tidak terkait dengan fleksibilitas faktor produksi. Dalam jangka pendek terdapat setidaknya satu produksi yang bersifat tetap, seperti gedung, mesin, atau kapasitas produksi. Sedangkan dari jangka panjang, semua faktor produksi itu dianggap bersifat variabel, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan seluruh input sesuai dengan kebutuhan dan rencana ekspansi. Sekarang kita masuk ke bagian kurva-kurva biaya produksi. Yang pertama itu ada kurva biaya tetap, di mana kurva AFC merupakan sebuah garis lengkung yang mengarah ke kanan bawah. Hal itu karena kedua ujung kurva AFC tidak pernah menyinggung ataupun memotong sumbu-sumbunya. Semakin tinggi jumlah output, semakin rendah nilai AFC. Terus yang kedua itu ada kurva variabel, yang dimana bisa dirumuskan dengan VC sama dengan TC kurang FC, yang dimana kurva biaya variabel atau VC adalah biaya yang besarnya berubah searah dengan berubahnya jumlah produksi. Itulah sebabnya kurva VC ini mengarah ke kanan atas. Terus sekarang kita masuk ketiga, yaitu kurva biaya total, yang dimana seperti gambar di atas, kurva biaya total itu menjelaskan bahwa penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel atau kurva TC memiliki bentuk yang persis sama dengan bentuk kurva variabel cost atau VC, serta antara keduanya itu terpisah oleh suatu jarak vertikal yang selalu sama. Kemudian kita masuk ke 4, yaitu kurva biaya rata-rata. Seperti gambar di atas itu menggambarkan bahwa kurva biaya total adalah rata-rata total persatuan output. Bentuk kurvanya juga menyerupai huruf U, yang dimana namun memiliki perbedaan dengan biaya variabel. Bedanya itu adalah AC turun dengan cepat tetap naik dengan perlahan-lahan, atau dengan perkataan lain, bagian kiri kurva lebih curam dibanding dengan bagian kanannya. Terus kita masuk ke kurva marginal, yang dimana seperti gambar itu menjelaskan bahwa kurva biaya marginal juga menyerupai huruf U, tetapi titik-titik yang dilalui oleh kurva MC marginal cost ini tidak terdapat berada pada suatu tingkat output tertentu, melainkan berada di antara dua titik output. Baik, sekarang kita masuk ke hubungan antara kurva-kurva biaya dan skala produksi, yang dimana dua hal ini berkaitan antara kurva biaya marginal dan kurva biaya rata-rata maupun dengan kurva biaya variabel rata-rata. Terdapat hubungan tertentu, yang dimana apabila MC kurang dari AVC, maka nilai AVC menurun. Berarti kalau kurva MC di bawah kurang AVC, maka kurva AVC sedang menurun. Dan apabila MC lebih besar dari AVC, maka nilai AVC itu akan semakin besar, atau berarti kalau kurva MC di atas AVC, maka kurva AVC sedang menaik. Sebagai akibat yang dinyatakan dalam 1 dan 2, maka kurva AVC dipotong oleh kurva MC di titik terendah dari kurva AVC. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa kurva AC dipotong oleh kurva MC pada titik terendah kurva AC, di mana kurva biaya sangat dipengaruhi oleh skala produksi. Saat perusahaan memperbesar skala produksinya, efisiensi dapat meningkat atau menurun, yang tercermin dalam bentuk kurva biaya jangka panjang. Pemahaman hubungan ini penting agar perusahaan dapat memproduksi dengan biaya serendah mungkin dan tetap kompetitif di pasar.
Baik, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, yang dimana yang pertama itu ada faktor teknologi. Di dalam beberapa klarifikasi, teknologi juga dianggap sebagai faktor produksi yang terpisah karena perannya yang dianggap sebagai semakin krusial. Teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi. Contohnya itu seperti mesin otomisasi seperti robot dalam pabrik, perangkat lunak seperti sistem manajemen produksi, analisis data atau penemuan baru, metode produksi yang lebih efisien atau produk yang lebih baik. Terus yang kedua itu ada harga input produksi, yang dimana harga input produksi adalah komponen krusial dalam struktur biaya dan keputusan produksi suatu perusahaan. Perubahan pada harga-harga ini dapat mendorong produsen untuk mengubah kombinasi faktor produksi yang digunakan menyesuaikan tingkat output dan pada akhirnya mempengaruhi profitabilitas dan daya saing mereka di pasar. Terus yang ketiga itu ada efisiensi dan produktivitas kerja, yang dimana efisiensi dan produktivitas tenaga kerja adalah dua konsep yang seringkali digunakan secara bergantian, namun sebenarnya memiliki perbedaan mendasar dan sangat dalam konteks produksi. Keduanya adalah indikator kunci kinerja individu, tim maupun organisasi secara keseluruhan. Terus skala ekonomi. Dari skala ekonomi itu menurut buku dari Sadano Soekarno, skala kegiatan produksi jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Karena produksi yang semakin tinggi dapat menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi, dan pertambahan kapasitas ini menyebabkan kegiatan memproduksi bertambah secara efisien, dan ini mencerminkan oleh biaya produksi yang bertambah rendah. Dan pada kurva LRAC keadaan itu ditunjukkan oleh kurva LRAC, yang dimana apabila semakin menurun produksi itu akan bertambah. Terus yang kedua itu ada skala tidak ekonomi atau diskonomi, yang dimana wujudnya itu tidak ekonomi, terutama disebabkan oleh organisasi perusahaan yang sudah menjadi dasar sangat besar sekali sehingga menimbulkan kerumitan di dalam mengatur dan memimpinnya. Perusahaan yang terus-menerus membesar biasanya itu berarti jumlah tenaga kerja yang digunakan meliputi beribu-ribu orang dan mempunyai pabrik dan cabang di berbagai. Baik, sekarang kita masuk ke analisis biaya dalam menentukan output optimal, yang dimana output optimal adalah tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Untuk menentukannya itu perusahaan harus bisa menganalisis biaya marginal dan pendapatan marginal dan serta juga biaya marginal. Tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan pendapatan marginal tambah pendapatan yang diperoleh dari menjual satu unit tambahan. Kondisi ini bisa untuk mencapai laba maksimal adalah kegiatan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Jika MR lebih kecil dari MC, perusahaan akan menambah produksi karena setiap unit tambahan masih memberikan keuntungan. Jika MR lebih besar dari MC, maka perusahaan harus mengurangi produksi karena setiap unit tambahan justru menambah kerugian. Dengan demikian, analisis ini membantu perusahaan menentukan jumlah produksi yang paling efisien dan menguntungkan. Terus kita masuk ke implikasi biaya produksi dalam strategi bisnis, yang dimana dari pemahaman mendalam tentang struktur biaya produksi memiliki implikasi langsung terhadap strategi bisnis yang akan dijalankan perusahaan. Beberapa implikasinya yaitu strategi penetapan harga. Mengetahui biaya produksi per unit adalah dasar untuk menetapkan harga jual. Perusahaan ini juga bisa menggunakan strategi cost plus pricing atau menambahkan margin keuntungan di atas total biaya, atau strategi harga dengan kompetitif, yang dimana strategi biaya atau cost leadership, perusahaan yang mampu menekankan biaya produksinya lebih rendah dari pesaing dapat menawarkan harga yang lebih murah dan merebut pangsa pasar yang lebih besar. Contohnya itu adalah dengan melakukan implikasi biaya produksi dalam strategi bisnis.
Dalam pemahaman mendalam tentang struktur biaya produksi memiliki implikasi langsung terhadap strategi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Beberapa implikasinya itu ada beberapa, itu dari strategi penetapan harga itu kita diajarkan bagaimana mengetahui biaya produksi per unit. Terus yang kedua itu ada strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Perusahaan itu biasa mampu menekankan biaya produksinya lebih rendah dari pesaing. Terus baik, kita masuk ke kesimpulan dari materi tentang biaya produksi ini, yang dimana biaya produksi adalah pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk mengelola bahan baku menjadi barang atau jasa dan siap jual. Biaya ini mencakup biaya langsung seperti bahan baku dan upah, tenaga kerja, dan serta juga biaya tidak langsung seperti listrik, perawatan, dan penyusutan alat. Dalam pengelolaan biaya produksi yang efektif membantu perusahaan menentukan harga jual, meningkatkan efisiensi, mengontrol pengeluaran, dan memaksimalkan keuntungan. Dengan kata lain, biaya produksi adalah faktor penting dalam menentukan daya saing dan keberlanjutan sebuah bisnis. Sarang dari materi tentang biaya produksi ini adalah pengeluaran untuk menghasilkan barang dan jasa termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional yang penting untuk bagaimana kita bisa menentukan harga dan keuntungan. Jadi mahasiswa itu disarankan dapat memahami konsep dan jenis biaya produksi untuk dan rutin berlatih soal, serta mengaitkan teori dengan praktik, serta aktif berdiskusi agar mampu menerapkan materi secara efektif dalam dunia nyata. Itulah tadi hasil presentasi saya mengenai tentang biaya produksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.